warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Firlia Zahra. Saya berasal dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 221310005. Saya berasal dari Serang, Banten. Saya di sini akan memaparkan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Fenomenologi Agama dengan dosen pengampu Bapak Ivan Ahmad Gufron. Nah, adapun pertanyaan yang pertama, yakni bagaimana agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi. Fenomenologi agama itu sendiri, ia melihat agama dari pengalaman orang yang menjalankannya, bukan dari sudut pandang benar atau salah. Jadi, kita sebagai peneliti atau sebagai mahasiswa, itu menahan dari penilaian pribadi, yang mana agama itu dipahami sebagai pengalaman manusia ketika bertemu dengan sesuatu yang dianggap suci atau ilahi. Misalnya lewat doa, ibadah, ritual, simbol, atau perasaan takjub terhadap Tuhan. Nah, fenomenologi ini biasanya terfokus terhadap apa yang dirasakan orang saat beragama, makna di balik ritual dan simbol, juga cara agama memberi arti hidup kepada manusia itu sendiri. Nah, jadi agama itu nggak cuma aturan atau doktrin, tapi pengalaman hidup yang nyata buat setiap penganutnya. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih kaitannya mitos dengan agama? Nah, menariknya, mitos di agama itu bukan soal cerita bohong. Mitos itu cerita sakral yang dipercaya punya makna penting. Nah, isinya biasanya soal asal-usul manusia, alam, Tuhan, atau kejadian-kejadian besar di awal dunia. Nah, biasanya dalam fenomenologi agama itu, mitos itu dipakai untuk menjelaskan kenapa sih suatu ritual itu dilakukan, juga ngasih makna ke kehidupan manusia, lalu menghubungkan manusia itu sama kejadian suci di masa lalu. Nah, maka dari itu kenapa mitos sering diulang lewat ritual. Ritual itu kayak ngulang lagi cerita mitosnya, biar yang sakral tetap hidup. Jadi mitos dan agama saling isi, nggak bisa dipisahkan. Nah, lalu yang ketiga, dalam semua agama tuh kenapa sih hubungan manusia sama Tuhan tuh sering lewat perantara? Karena manusia itu terbatas, sedangkan Tuhan itu mah segalanya. Kalau langsung ya cukup berat juga ya secara mental dan spiritual. Makanya muncul perantara seperti nabi dan rasul, tokoh agama, malaikat, kitab suci, ritual dan simbol. Nah, yang mana perantara ini tuh bikin hubungan manusia sama Tuhan jadi lebih kebayang, lalu lebih punya arah dan juga bisa dijalani bareng-bareng. Nah, sedangkan dalam fenomenologi ini perantara ini juga dianggap sebagai cara Tuhan nampak atau memunculkan dalam bentuk yang bisa dipahami manusia. Dan terakhir, apa kesan dan saran dari perkuliahan fenomenologi agama semester ini? Yang membuat saya paling berkesan adalah dari mata kuliah ini membuat saya menjadi terbuka bahwa banyak fenomenologi agama yang bisa diangkat untuk menjadi sebuah tulisan mungkin atau sebuah artikel dan lain sebagainya. Dan juga banyak fenomenologi yang belum saya ketahui ternyata begini ya fenomenologi agama yang ada di dunia ini gitu, khususnya mungkin di Indonesia. Terus mendengar fenomenologi yang teman-teman sampaikan itu juga cukup membuat saya kagum. Dan saran saya di perkuliahan semester ini atau perkuliahan fenomenologi ini, mungkin kedepannya teman-teman ataupun sekaligus dosen kelompok juga bisa bondingnya tuh lebih baik lagi gitu, kita sebagai mahasiswa kepada dosen atau sebagai dosen kepada mahasiswa. Jadi sih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.